Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, BP 1810811014. Di sini saya akan mewakilkan hasil presentasi kelompok kami, yaitu diferensiasi sosial. Dalam lingkungan masyarakat, kita melihat bahwa ada perbedaan yang berlaku dan diterima secara luas oleh masyarakat. Di sekitar kita ada orang yang menempati jabatan yang tinggi seperti gubernur dan wali kota. Dan jabatan rendah seperti camat dan lurah. Di RT atau RW atau jorong ada orang kaya, orang biasa, dan orang miskin. Perbedaan ras, suku, agama, pendidikan, jenis kelamin, usia, kemampuan, tinggi badan, dan sebagainya juga membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Beragamnya orang yang ada di suatu lingkungan akan memunculkan stratifikasi dan kelompok sosial atau diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah pengkelasan atau penggolongan atau pembagian masyarakat secara horizontal atau sejajar. Sebagai contoh, pembedaan agama di mana orang yang beragama Islam tingkatnya sama dengan pemeluk agama lain seperti agama Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik, dan Kristen Protestan. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama, diferensiasi ras. Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri fisik bawaan yang sama. Diferensiasi ras adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri fisiknya. Menurut A.L. Kroeber, yang pertama, Australoid mencakup penduduk asli Australia. Mongoloid, Asiatik Mongoloid, yaitu orang Asia Utara, Asia Tengah, dan lain-lain. Kaukasoid, orang Eropa Utara sekitar Laut Baltik. Negroid meliputi Afrika Negroid, benua Afrika. Ras-ras khusus yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam 4 ras pokok di atas, yaitu Bushman di Gurun Kalahari, Afrika Selatan. Yang kedua, diferensiasi suku, bangsa, atau etnis. Menurut Hasan Sadili MA, suku, bangsa, atau etnis adalah segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis. Diferensiasi suku bangsa merupakan penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang sama seperti ras. Namun suku bangsa memiliki kesamaan budaya, yaitu ciri fisik, bahasa daerah, kesenian, dan adat istiadat. Yang ketiga, diferensiasi klan. Klan atau kerabat luas atau keluarga besar merupakan kesatuan keturunan genealogis, kesatuan kepercayaan, dan kesatuan adat. Klan adalah sistem sosial berdasarkan ikatan darah atau keturunan yang sama. Umumnya terjadi pada masyarakat unilateral, baik melalui garis ayah ataupun garis ibu. Yang keempat, diferensiasi agama. Diferensiasi agama adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan agama atau kepercayaan. Yang pertama, komponen agama, yaitu emosi keagamaan, sistem keyakinan, upacara keagamaan, tempat ibadah, dan umat. Yang kedua, agama dan masyarakat. Dalam perkembangan agama mempengaruhi masyarakat, begitu juga masyarakat yang mempengaruhi agama. Yang kelima, diferensiasi profesi. Diferensiasi profesi adalah pengelompokan masyarakat atas dasar jenis pekerjaan atau profesinya. Profesi biasanya berkaitan dengan keterampilan khusus. Misal, profesi guru memerlukan keterampilan khusus seperti pandai berbicara, bisa membimbing, sabar, dan sebagainya. Yang keenam, diferensiasi jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan kategori dalam masyarakat yang didasarkan pada perbedaan seks atau jenis kelamin. Perbedaan biologis ini dapat kita lihat dari struktur organ reproduksi, bentuk tubuh, suara, dan sebagainya. Atas dasar itu, maka kelompok laki-laki atau pria dan kelompok wanita dan perempuan.
Yang ketujuh, diferensiasi asal daerah. Diferensiasi ini merupakan pengelompokan manusia berdasarkan asal daerah atau tempat tinggalnya. Yang kedelapan, diferensiasi partai. Diferensiasi partai adalah perbedaan masyarakat dalam kegiatan mengatur kekuasaan negara, yang berupa kesatuan-kesatuan sosial, seasas, seideologi, dan sealiran. Yang B, klasifikasi wilayah perkotaan. Klasifikasi kota. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah klasifikasi kota berdasarkan karakter fungsinya. Dalam perkembangan kehidupan, sesuatu kota dapat saja mengalami perubahan fungsi dari suatu fungsi tertentu ke fungsi yang lain. Berikut klasifikasi berdasarkan fungsi menurut beberapa sarjana, yaitu yang pertama, klasifikasi kota berdasarkan fungsinya menurut Gates, N.P. dan Halbert, L.A. Yang pertama, kota berfungsi sebagai kota industri. Dalam kota ini, kegiatan industri merupakan kegiatan yang menonjol dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan bukan industri. Pengertian industri meliputi berbagai jenis kegiatan antara lain berdasarkan jenisnya: industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Berdasarkan produksinya, industri kapal terbang, industri kapal laut, mainan anak-anak, dan lain-lain. Yang kedua, kota berfungsi sebagai pusat perdagangan. Kota perdagangan yang besar biasanya merupakan kota-kota pelabuhan. Hal ini disebabkan karena kota yang bersangkutan mempunyai kemungkinan beraktivitas jauh lebih besar daripada kota-kota yang lain. Ditinjau dari pintu gerbang transportasinya, contohnya kota perdagangan bertaraf internasional yaitu New York, Bombay, Hong Kong, London, dan sebagainya. Yang ketiga, kota berfungsi sebagai pusat politik. Kota-kota yang ada pada saat itu merupakan pemerintahan. Karena ada perubahan situasi di mana muncul penemuan baru di bidang teknologi, maka beberapa kota semula berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kemudian berubah menjadi sebagai pusat perdagangan dan industri. Contohnya Jakarta. Kota berfungsi sebagai pusat kebudayaan. Dalam hal ini, potensi kulturalnya dilihat menonjol dibanding dengan fungsi lain. Contohnya, kota Yogyakarta dapat dianggap menonjol di bidang pendidikannya dan mengenai kegiatan kebudayaannya. Yang kelima, kota berfungsi sebagai pusat rekreasi atau kesehatan. Suatu kota akan mempunyai fungsi sebagai tempat rekreasi atau kesehatan apabila pada kota tersebut mempunyai kondisi-kondisi tertentu yang mampu menarik pendatang-pendatang untuk menikmati keindahan atau kenyamanan tertentu pada kota. Yang keenam, kota yang tidak mempunyai fungsi tertentu yang menonjol. Maksudnya, fungsi tertentu yang menonjol biasanya baru merupakan kota-kota yang masih sangat muda usia pertumbuhannya atau kota-kota kecil. Kota-kota yang seperti itu fungsinya masih tergantung dari kota yang lain yang lebih besar. Lima, segregasi kota. Masyarakat perkotaan pada umumnya bersifat majemuk, terutama di wilayah kota besar. Majemuk di sini dapat berupa suku bangsa, tingkat sosial ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembinaan masyarakat perkotaan: adanya keterbukaan kota berupa perencanaan dan manajemen pemerintahan kota yang dibuat dengan pemberian tanggung jawab dan wewenang tertentu bagi masyarakat di wilayah masing-masing. Selanjutnya yaitu stratifikasi sosial di kota. Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan atau pengelompokan suatu kelompok sosial secara bertingkat. Misalnya ada komunitas tersebut strata tinggi
ada yang secara strata sedang atau strata rendah. Pembeda atau pengelompokan ini didasarkan pada adanya suatu simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai, baik berharga atau bernilai secara sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya, maupun dimensi lainnya. Dalam suatu kelompok sosial, simbol tersebut misalnya kekayaan, pendidikan, jabatan, kesalehan dalam beragama, dan pekerjaan. Macam-macam atau jenis status sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Adalah stratifikasi di mana tiap-tiap anggota masyarakat tersebut tidak dapat pindah ke strata atau tingkatan sosial yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Contoh stratifikasi sosial tertutup seperti sistem kasta di India dan Bali, serta di Jawa ada golongan darah biru dan rakyat biasa. Tidak mungkin anak keturunan orang biasa seperti petani miskin bisa menjadi keturunan Ninggel atau bangsawan darah biru. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka adalah sistem stratifikasi di mana setiap anggota masyarakat dapat berpindah dari suatu strata atau tingkatan yang satu ke tingkatan yang lain. Misalnya seperti tingkat pendidikan, kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Seseorang yang tadinya miskin dan bodoh bisa mengubah penampilan serta strata sosialnya menjadi lebih tinggi karena berupaya sekuat tenaga untuk mengubah dirinya sendiri ke arah yang lebih baik. Yang A, dimensi stratifikasi sosial, di mana ada strata tuan tanah, strata petani bebas, strata pedagang serta pegawai, petani, pengrajin, strata pengangguran, dan strata pengemis. Dimensi ini pada awalnya diberlakukan pada masyarakat pra-industri di mana sistem stratifikasi sosialnya belum sekompleks masyarakat industri. B, sistem analisis. Ada banyak sistem analisis stratifikasi sosial yang saat ini lazim digunakan untuk studi-studi sosiologi kontemporer, misalnya menganalisis sistem pertentangan konflik yang ada atau berkembang dalam suatu kelompok sosial. Analisis ini diarahkan untuk mengurangi apakah ada dan bagaimana faktor menjadi dasar terbentuknya stratifikasi sosial. Yang kedua, menganalisis distribusi hak-hak istimewa yang ada atau berkembang dalam kelompok sosial. Analisis ini agak sama dengan analisis butir pertama, yang bedanya faktor digunakan analisis tampak lebih terbatas. Yang ketiga, menganalisis sistem penghormatan yang diciptakan oleh sekelompok sosial. Analisis ini diarahkan pada respon yang diberikan pada kelompok tertentu. D, struktur ekonomi perkotaan. Pertumbuhan ekonomi perkotaan mungkin adalah faktor terpenting dalam penentuan kebijakan pembangunan kota. Tiga hal yang menjadi dasar ekonomi perkotaan dapat dikategorikan menjadi basis ekonomi perkotaan, berkaitan dengan ekonomi kota dan pedesaan dan kesejahteraan penduduk. Basis ekonomi perkotaan sangat ditentukan oleh sumber daya lokal yang dominan. Institusi ekonomi utama perkotaan, dalam hal ini pemerintah kota, harus dapat mengembangkan kerangka peraturan berskala kota untuk mendorong adanya investasi oleh pihak swasta. Integrasi serta akses pelaku ekonomi pedesaan terhadap ekonomi perkotaan juga perlu direncanakan dengan baik. Dewasa ini, industrialisasi di perkotaan yang menyempitkan lahan pertanian telah mendorong adanya usaha pertanian di perkotaan. Hal ini menyebabkan interaksi kota dan desa menjadi aliran reproduksi pangan dan modal mengalami penurunan. Di satu sisi, hal ini bisa membangkitkan kemandirian kota dalam permasalahan pangan, namun ini berartinya terhambatnya pembangunan di pedesaan. Hal ini juga menghambat proses reurbanisasi penduduk perkotaan. Reurbanisasi ini
Ini terutama ditunjukkan bagi pemenuhan tenaga kerja sektor hulu di pedesaan, yang kadang-kadang kurang malah kekurangan tenaga kerja. Tata ruang kota berperan di sini dalam penyiapan lahan yang cukup untuk pasar atau kegiatan ekonomi lain, seperti sarana atau prasarana ekonomi, serta pemukiman yang memadai. Tata ruang yang terintegrasi terutama dalam penyiapan sarana prasarana perekonomian, yaitu transportasi, sumber daya air, telekomunikasi atau informasi, dan energi. Tata ruang kota pemukiman baik secara vertikal maupun horizontal harus tersedia dengan baik. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan telepon, internet, dan yang lain-lain harus diperhatikan. Yang terakhir, mobilitas sosial perkotaan. Mobilitas mempunyai arti bermacam-macam. Yang pertama, mobilitas fisik, yaitu perpindahan tempat tinggal dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kedua, mobilitas sosial, yaitu suatu gerakan perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lain. Mobilitas ini terdiri dari dua tipe. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal dan vertikal. Mobilitas sosial horizontal diartikan sebagai gerakan perpindahan dari suatu status lain tanpa perubahan kedudukan. Jadi, dalam mobilitas sosial horizontal ini tidak terjadi perubahan derajat kedudukan seseorang. Sedangkan mobilitas vertikal yaitu suatu gerak perpindahan dari suatu status sosial ke status sosial lainnya yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal ini jika dilihat dari arahnya, maka dapat dirinci atas dua jenis, yaitu gerakan perpindahan status sosial yang naik dan gerak perpindahan status sosial yang menurun. Pengertian mobilitas sosial ini mencangkup baik mobilitas kelompok maupun individu. Misalnya, keberhasilan keluarga Pak A merupakan bukti dari mobilitas individu. Sedang arus perpindahan penduduk secara bersama-sama dari daerah kantong-kantong kemiskinan di Pulau Jawa. Konsep mobilitas tersebut dalam prakteknya akan saling berkaitan satu sama lain dan sulit untuk menemukan mana sebagai akibat dan penyebabnya. Sebagai contoh, untuk terjadinya perubahan status sosial, seseorang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya karena ketiadaan lapangan pekerjaan dan sebaliknya. Yang pertama, sifat dasar mobilitas sosial. Dalam dunia modern, banyak negara berupaya untuk meningkatkan mobilitas sosial dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat mobilitas sosial akan menjadikan setiap individu dalam masyarakat semakin bahagia dan bergairah. Tentunya asumsi ini didasarkan atas adanya kebebasan yang menentukan kehidupan. Bila tingkat mobilitas sosial tinggi, meskipun latar belakang sosial tetap individu berbeda dan tidak ada diskriminasi pekerjaan, maka mereka akan tetap merasa mempunyai hak yang sama dalam pencapaian kedudukan sosial yang tinggi. Yang kedua, bentuk mobilitas sosial. Apabila kita bicara tentang mobilitas sosial, umumnya dalam benak kita mempersepsikan tentang terjadinya perpindahan status ke status yang tingkat rendah ke suatu tingkat yang lebih tinggi. Padahal mobilitas dapat berlangsung dalam dua arah. Bila kita amati perjalanan hidup sekelompok individu, maka sebagian ada yang berhasil mencapai status yang lebih tinggi. Terbukanya kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik, terjadinya keretakan hubungan antar anggota primer yang disebabkan karena perpindahan status yang lebih tinggi atau status yang lebih rendah. Dalam berbagai kasus menunjukkan bahwa umumnya mobilitas mengambil bentuk dalam dua arah. Yang ketiga, faktor penentu mobilitas sosial. Faktor yang mempengaruhi tingkat mobilitas sosial ialah yang pertama faktor struktur, yaitu struktur pekerjaan. Secara kasar, aktivitas ekonomi dibedakan dalam dua sektor, yaitu sektor informal dan sektor formal. Kedua sektor tersebut tentunya memiliki karakteristik yang berbeda.
di mana sektor formal memiliki sejumlah kedudukan mulai dari rendah sampai kedudukan yang tinggi. Sedangkan sektor informal lebih banyak memiliki kedudukan yang rendah dan sedikit yang berstatus tinggi. Yang kedua, ekonomi ganda. Dilihat dari sudut ekonomi, suatu masyarakat dapat ditandai atas dasar jiwa sosial, bentuk-bentuk organisasi, dan teknik-teknik yang mendukungnya. Ketiga unsur saling berkaitan dan menentukan ciri khas masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, penunjang dan penghambat mobilitas. Anak-anak yang berasal dari kelas sosial menengah pada umumnya memiliki pengalaman belajar yang lebih menunjang mobilitas naik daripada pengalaman anak-anak kelas sosial rendah. Para sarjana teori konflik berpandangan bahwa ijazah, tes, rekomendasi jaringan hubungan antar pertemanan merupakan jaringan hubungan antara teman-teman dekat atau suatu jenis profesi atau usaha. Mereka saling bertukar informasi dan berekomendasi menyangkut kesempatan kerja sehingga menyulitkan bagi orang-orang yang luar untuk dapat menerobosnya. Dan diskriminasi terang-terangan terhadap kelompok ras maupun kelompok etnik minoritas serta orang-orang dari kelas sosial rendah. Untuk melakukan mobilitas naik, di lain pihak faktor penghambat tersebut menutup kemungkinan terjadinya mobilitas penurunan bagi kelompok orang dari kelas sosial di atas. Baiklah, sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.